kembali. Shalom jemaat Tuhan. Pada kesempatan kita yang saya mengajak jemaat sekarang kita belajar firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 11. Saya ajak jemaat Tuhan kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya ingin kaum laki-laki, kaum bapak sama-sama dengan saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, sedangkan kaum perempuan, kaum ibu bacakan ayat-ayat yang genap. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini ucapan syukur dan doa. Bapak-bapak mau lagi bacakan dengan saya ayat 3, 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya jemaat sekalian. Dikatakan oleh firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, saya pilih tema untuk kita renungkan, yaitu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita bacakan secara responsoria memberitahukan dan memperlihatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya tentang kehidupan rohani jemaat Kristen yang ada di Filipi pada zaman itu. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Dia mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat jemaat Filipi yang dikenal sebagai jemaat yang baik hati, yang murah hati, yang sangat luar biasa mengasihi Paulus. Bahkan ketika Paulus dipenjarakan karena memberitakan Injil, jemaat Filipi masih setia untuk memberikan bantuan kasih kepada Paulus yang dipenjarakan. Dan Paulus pun melihat kualitas iman jemaat Filipi yang benar-benar dewasa karakternya, dewasa pikirannya, dewasa sikapnya sebagai jemaat Kristus, sebagai jemaat Tuhan Yesus. Dan ini menjadi motivasi untuk kita umat Tuhan di zaman sekarang ini, agar kita meneladani kualitas iman, karakter hidup jemaat Filipi pada waktu itu. Dan mereka membuktikan iman kerohanian, kualitas iman hidup mereka yang betul-betul serius kepada Tuhan. Mereka membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan sehingga hidup mereka berdampak. Mereka menyatakan kasih, mereka menyatakan kemurahan, bahkan mereka peduli kepada hamba Tuhan, yaitu Paulus pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara. Dan kita mau melihat bagaimanakah hubungan yang dekat dengan Tuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh jemaat Filipi pada waktu itu, sehingga mereka menjadi
pribadi yang baik hati dan murah hati. Silakan ditampilkan poin yang pertama. Jemaat di Filipi, mereka cinta kepada pengetahuan dan pengertian yang berasal dari firman Tuhan. Pengetahuan dan pengertian yang berasal dari firman Tuhan itulah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pedoman bagi jemaat Filipi pada waktu itu, yang mereka hayati, yang mereka selalu pelajari setiap hari dalam kehidupan rohani mereka. Mereka mengerti kehendak Tuhan karena mereka mendapatkan pengetahuan dan pengertian yang berasal dari firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi motivasi untuk kita selalu maulah agar mengerti firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber pengetahuan, sumber hikmat, sumber pengertian yang paling sempurna di atas semua pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Kita perlu untuk tekun belajar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Disitulah kita akan menemukan pengetahuan dan pengertian yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Itu poin yang pertama, saya simpulkan dari ayat 9 yang dilakukan oleh jemaat Filipi pada waktu itu. Kemudian selanjutnya poin yang kedua, jemaat Filipi memilih yang baik dan kudus di mata Tuhan. Artinya bahwa mereka tidak kompromi dengan semua hal-hal jahat, hal-hal dosa di mata Tuhan. Karena mereka mau hidup melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang kudus di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga adalah motivasi buat Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya di akhir zaman ini kita bijaksana dalam hal-hal apapun yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, supaya jangan sampai kita memilih untuk melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan, tetapi kita harus memilih yang baik dan kudus di mata Tuhan, yang benar di mata Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan. Itu poin yang kedua yang saya sebutkan dari ayat 10 yang dilakukan oleh jemaat Filipi pada waktu itu, dan itu diapresiasi, dipuji oleh Paulus. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga, jemaat Filipi menghasilkan buah kebenaran untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Buah kebenaran itu adalah mereka membuktikan, mewujud nyatakan sikap hidup yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan yang sudah mereka pelajari setiap hari, setiap waktu dalam hidup mereka. Itu mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak hanya mendengar, mereka tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi mereka melakukan firman Tuhan itu, sehingga mereka menghasilkan buah kebenaran untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah motivasi yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari jemaat Filipi, bahwa kita perlu hidup memuji, memuliakan Tuhan dengan menghasilkan buah kebenaran, dengan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi berkat untuk pasangan kita menjadi berkat untuk orang tua kita menjadi berkat untuk anak kita, menjadi berkat untuk semua orang yang ada di sekitar kita, dan lewat hal itu hidup kita memuji dan memuliakan Tuhan. 3 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara menjadi pembelajaran rohani bagi kita, untuk kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai jemaat yang mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat kebenaran firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari ya Tuhan, tentang bagaimanakah caranya untuk kami membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan. Kiranya 3 poin yang menjadi intisari hal penting dari firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tidak keluar, tidak masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi firman Tuhan ini benar-benar masuk dan menguasai hati dan pikiran kami, mengendalikan kami, dan membuat kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekeliling kami. Sehingga itulah yang membuktikan kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berkualitas secara iman, secara rohani, secara karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita.
Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali kepada WLSM. Silakan.